Ya, kembali bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, kritis terhadap cacat demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Guru Besar UGM Yogyakarta Profesor Kunchoro dirundung di media sosial. Iya, tak hanya itu saja, pakar psikologi UGM ini juga pernah didatangi orang tidak dikenal. Sejak bersikap kritis dengan mengeluarkan petisi yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo pada 31 Januari lalu, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Kunchoro, mengaku mendapat perundungan dan dugaan intimidasi. Perundungan ia terima melalui media sosial. Tak hanya itu saja, kediaman Guru Besar Psikologi UGM ini juga pernah didatangi oleh orang tak dikenal. Kemudian yang didatangi ada orang yang mengaku dari Kalimantan Selatan datang, tapi tidak jelas juga gitu. Dia hanya pada satpam, kemudian ditanya apakah sudah ada perjanjian belum, ternyata tidak. Hari kedua dia datang lagi dengan satpam, dia marah-marah. Pasca pemilu 2024, Profesor Kunchoro lagi-lagi kembali menerima dugaan intimidasi. Kali ini melalui WhatsApp dari seseorang dengan nomor menggunakan foto profil logo KPK. Dugaan intimidasi ini diduga ada hubungannya dengan aksi moral bertajuk Kampus Menggugat, Tegakkan Etika dan Konstitusi yang digelar Sivitas Akademika UGM pada 12 Maret lalu. Orang yang membuli itu di atas nomor WA-nya itu menggunakan kop KPK. Nah, yang ini saya dibuat seperti itu, saya tidak takut karena tidak benar. Mosok KPK kemudian pada saya seperti itu. Nah, ketika saya gertak bahwa akan saya laporkan, setelah itu dia diam, tidak ada punya pengaruh apa-apa. Meski mendapatkan serangkaian dugaan intimidasi, namun tekad Profesor Kunchoro dalam menegakkan moral etika berdemokrasi tak pernah kendor. Ia menegaskan jika petisi dan gerakan kampus bukanlah didorong kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, melainkan demi masa depan demokrasi dan konstitusi Indonesia. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Mahkamah Agung. Ya, aksi digelar terkait kasus yang merugikan negara triliunan rupiah. Unjuk rasa massa dari Aliansi Gerakan Mahasiswa Indonesia berlangsung tertib dengan diisi orasi dan pembentangkan ini spanduk tuntutan. Massa mendesak Ketua MA menindaklanjuti kontrak memori kasasi dari Pengadilan Negeri Ketapang. Memori kasasi terkait dugaan laporan dokumen palsu yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1,8 ton emas murni atau setara 2 triliun rupiah. Perwakilan mahasiswa diterima MA untuk audiensi. Dan kami diujikan dengan adanya kejahatan tersebut. Kawan-kawan. Kemudian dalam hal ini Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk bagaimana mendesak Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti terkait dengan adanya memori kasasi perkara yang ada di PN Ketapang tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan. Ya, diterbitkannya surat edaran tersebut, Kemenaker berharap para supir ojek online hingga kurir logistik berhak menerima THR karena masuk kategori penerima THR. Kementerian Ketenagakerjaan meminta kepada perusahaan yang bergerak di bidang ojek online dan kurir logistik agar memberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan 2024 kepada para pekerjanya. Permintaan itu tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor 2 Tahun 2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja buruh di perusahaan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, meski hubungan kerjanya kemitraan, namun ojol dan kurir logistik tetap masuk dalam kategori pekerja waktu tertentu atau PKWT, sehingga berhak mendapatkan THR. Ojek online termasuk yang kami himbau untuk dibayarkan karena masuk dalam, walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan, tapi masuk dalam kategori pekerja waktu tidak tentu, waktu tertentu PKWT. Jadi ikut dalam coverage SE THR ini.
dan kami sudah jalin komunikasi dengan para direksi, manajemen, para ojek online atau khususnya platform digital, bekerja menggunakan platform digital termasuk kurir-kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya sebagaimana tercakup dalam SE THR ini. Dalam surat edaran pembayaran THR, Menaker juga menekankan kepada para pelaku usaha secara keseluruhan untuk membayar THR tepat waktu, yakni minimal 7 hari sebelum perayaan Hari Raya Besar Keagamaan. Jika terlambat, pengusaha akan dikenakan denda sebesar 5% sesuai Permenaker nomor 6 tahun 2016. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Legislasi DPR mengusulkan Jakarta menjadi ibu kota legislasi usai tidak lagi menjadi ibu kota negara. Ya, lembaga legislatif ini diusulkan tetap berada di Jakarta apabila ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan. Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi mengusulkan agar lembaga legislatif tetap berada di Jakarta apabila ibu kota negara pindah ke ibu kota Nusantara Kalimantan. Usulan tersebut disampaikan oleh Ahmad pada saat rapat kerja dengan pemerintah yang membahas daftar inventarisir masalah DIM RUU Daerah Khusus DKI Jakarta atau DKJ. Usulan ini dinilai sebagai bentuk penolakan DPR untuk pindah ke IKN. Menanggapi hal tersebut, Ahmad atau yang akrab disapa Awi ini meluruskan wacana penolakan pemindahan lembaga legislatif. Menurut anggota DPR fraksi P3 ini, kegiatan parlemen dapat dilaksanakan beriringan baik di Jakarta maupun IKN. Namun usulan tersebut tidak diakomodir sehingga lembaga legislatif tersebut akan menjalankan aktivitasnya di IKN apabila sarana dan prasarana telah siap. Terkait dengan usulan Jakarta atau DKJ menjadi pusat legislasi atau ibu kota legislasi, sebenarnya muncul dari keinginan ada kesejarahan keparlemenan di situ yang tidak harus dihilangkan begitu saja, sehingga kekhususan Jakarta itu bertambah. Namun demikian bukan berarti tidak mau pindah, bahwa parlemen itu dapat menjalankan aktivitasnya di Jakarta. Selain juga di IKN. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Laksana, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, usulan Jokowi memimpin Golkar mulai disuarakan di kalangan internal partai meski Jokowi saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Ya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menanggapi wacana tersebut dengan menyebut bahwa dalam berpolitik para elit seharusnya memiliki karakter yang baik. Usulan Presiden Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 disoroti oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto Kristianto mengatakan dalam politik diperlukan karakter yang baik seperti PDIP yang akan membangun kesadaran elit untuk memiliki karakter yang baik dalam berpolitik. Bahwa politik itu memerlukan suatu karakter yang baik. Politik itu bukan sekedar elektoral, politik itu membangun peradaban, politik itu kehidupan, politik itu digerakkan oleh bagaimana kita merespon dari kehendak rakyat, bertanggung jawab. Sebelumnya usulan agar Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Jokowi disebut merupakan bagian dari Golkar karena pernah memimpin asosiasi pengusaha di bawah Golkar pada masa Orde Baru. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, misal rekapitulasi suara tingkat nasional terus dikebut oleh KPU Pusat. Ya, saat ini proses rekapitulasi dilakukan untuk 4 provinsi tersisa. Jika telah selesai, hasilnya akan disahkan dan diumumkan di publik. Selasa pagi, Komisi Pemilihan Umum masih melanjutkan rapat rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat nasional pada 4 provinsi yang tersisa. Rapat digelar di kantor KPU Republik Indonesia Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi.
Sebanyak 4 provinsi tercatat belum melakukan rekapitulasi nasional di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. KPU menargetkan keempatnya rampung pada hari ini. 4 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Meski rekapitulasi suara ditargetkan selesai hari ini, namun penetapan hasil pemilu secara nasional belum tentu langsung dilakukan. Masih belum. Nah, yang jelas 2 provinsi hari ini, Jawa Barat sudah di Jakarta di kantor KPU, tinggal nanti dibuka plenonya. Kemudian untuk Provinsi Maluku itu sedang dalam perjalanan dari bandara menuju kantor KPU. Nah, kita usahakan juga, kita upayakan untuk 2 provinsi di Papua, baik Papua Induk ya, atau Papua lah, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan malam ini bisa hadir di Jakarta. Nah, ini sekarang update perkembangannya. Nah, kalau misalnya nanti proses rekapitulasi nasional untuk hasil pemilu provinsi selesai, baru kemudian kita akan masuk ke step berikutnya terkait dengan penetapan. KPU masih mempunyai waktu paling lambat hingga Rabu 20 Maret 2024 untuk menuntaskan proses rekapitulasi secara nasional. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU RI telah merampungkan rekapitulasi suara nasional untuk 34 provinsi, menyisakan 4 provinsi yang belum menjalankan proses rekapitulasi di kantor KPU Pusat Jakarta. Ya, dari hasil rekapitulasi sementara, pasangan Prabowo Gibran unggul di 32 provinsi. Komisi Pemilihan Umum terus bekerja merampungkan rekapitulasi suara nasional pemilu 2024. Hingga kini masih ada 4 provinsi yang belum menjalankan proses rekapitulasi di kantor KPU Pusat, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. KPU masih memiliki waktu hingga esok, di mana batas akhir penetapan hasil rekapitulasi suara nasional adalah Rabu 20 Maret 2024. Nah, yang jelas 2 provinsi hari ini, Jawa Barat sudah di Jakarta di kantor KPU, tinggal nanti dibuka plenonya. Kemudian untuk Provinsi Maluku itu sedang dalam perjalanan dari bandara menuju kantor KPU. Nah, kita usahakan juga, kita upayakan untuk 2 provinsi di Papua, baik Papua Induk ya, atau Papua lah, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan malam ini bisa hadir di Jakarta. Nah, ini sekarang update perkembangannya. Nah, kalau misalnya nanti proses rekapitulasi nasional untuk hasil pemilu provinsi selesai, baru kemudian kita akan masuk ke step berikutnya terkait dengan penetapan. Sebelumnya KPU sudah merampungkan rekapitulasi nasional untuk 34 provinsi, menyisakan 4 provinsi yang belum menyelesaikan rekapitulasi nasional. Adapun di luar negeri, 128 PPLN telah menyelesaikan rekapitulasi nasional. Dari hasil rekapitulasi sementara, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di 32 provinsi. Sementara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi, yakni Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD tercatat berada di peringkat ketiga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU sudah melakukan rekapitulasi nasional di 36 provinsi. Tersisa 2 provinsi lagi, yaitu Papua dan Papua Pegunungan. Rencana rekapitulasi 2 provinsi terakhir digelar Rabu pagi. KPU Papua dan KPU Papua Pegunungan terbang ke Jakarta malam kemarin. Ini pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan keduanya akan berangkat bersama dengan pesawat charter. Sebelumnya KPU mengungkapkan alasan Papua Pegunungan belum melaksanakan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional, dan hal itu karena adanya faktor keamanan dan kendala teknis. Faktor keamanan dan kendala teknis menyebabkan lokasi rekapitulasi Tolikara harus dipindahkan ke Jayapura. Jadi insya Allah besok pagi kita lanjutkan untuk rekapitulasi hasil perolehan suara
pemilu untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Dan setelah itu, setelah semua provinsi kita rekap, kemudian kita siapkan berita acara, dan kemudian nanti kita siapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Sementara itu, PD Perjuangan menemukan adanya penggunaan algoritma untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud sehingga tidak bisa menembus 17% dalam Pilpres 2024. Ya, hasil audit forensik bahkan menyebut pemilihan presiden 2024 seharusnya berlangsung 2 putaran. Dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelock agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami, dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas, termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif.